Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal sebagai Raden Masuwardi Soedjadiningrat adalah seorang tokoh pendidikan dan pemikir Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia terutama pada awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa pemikiran utama dari Ki Hajar Dewantara beserta penjelasannya. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana pembebasan bangsa. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membebaskan bangsa dari belenggu ketidakadilan dan penjajahan. Menurutnya, melalui pendidikan yang merdeka dan inklusif, bangsa Indonesia dapat mencapai kedaulatan secara sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian pendidikan karakter. Beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter atau moral dalam pendidikan. KHD menganggap bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan intelektual semata tetapi juga tentang pembentukan karakter yang baik seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Pemikiran utama dari KHD selanjutnya adalah pendidikan untuk semua. Salah satu konsep revolusioner dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan untuk semua, yang berarti bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Selanjutnya, pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu perintis gerakan pendidikan nasional di Indonesia. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah gerakan pendidikan alternatif yang menekankan pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia, bukan sekedar meniru model pendidikan Barat. Pemikiran KHD selanjutnya adalah pendidikan sebagai proses holistik. Menurut KHD, pendidikan haruslah melibatkan aspek-aspek holistik dari peserta didik, termasuk perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual mereka. Ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak akademis, tetapi juga mempersiapkan individu untuk menjadi manusia yang berbudaya dan berakhlak. Selanjutnya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur.
Kemudian asas pemikiran KHD selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya refleksi dari modul 1.1 ini, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak orang percaya bahwa murid adalah penerima pasif dari pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh guru. Model pembelajaran tradisional seringkali menekankan pada pemberian materi, latihan, dan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Keyakinan ini dapat mencakup beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, keyakinan bahwa guru adalah otoritas tunggal dalam memberikan pengetahuan kepada siswa, dan siswa harus menerima dan mempelajarinya dengan cara yang telah ditentukan. Yang kedua, fokus pembelajaran yang lebih banyak terletak pada penyampaian materi dan penjelasan oleh guru, dengan siswa lebih banyak sebagai penerima informasi daripada aktor aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, pandangan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari siswa, lebih berfokus pada akademik dan kurikulum daripada pada aspek praktis, sosial, atau emosional. Dan yang terakhir, perbedaan dalam kemampuan dan minat siswa mungkin tidak selalu diperhatikan dengan baik dalam pendekatan pembelajaran yang standar. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu melakukan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa dalam mengajar, mempertimbangkan gaya belajar mereka, minat pribadi, dan kebutuhan individual. Selanjutnya, memandang pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan individu secara menyeluruh, bukan hanya dalam hal akademik tetapi juga dalam hal karakter dan kesiapan hidup. Kemudian memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas mereka melalui berbagai cara, termasuk seni dan kegiatan kreatif lainnya. Dan menumbuhkan rasa hormat dan apresiasi terhadap berbagai budaya, serta membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Kemudian, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang bisa segera saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran KHD di kelas saya, yaitu dengan melakukan pendekatan berpusat pada siswa, pendidikan holistik, mendorong kreativitas, pendidikan karakter, dan kolaborasi serta keterbukaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pendekatan berpusat pada siswa. Mulailah dengan mengenal siswa secara individu. Pelajari minat mereka, gaya belajar, dan latar belakang mereka. Dengan memahami keunikan setiap siswa, kita dapat merancang pengalaman belajar yang lebih relevan dan memotivasi. Yang kedua, pendidikan holistik. Selain memberikan materi akademik, luangkan waktu untuk mengembangkan aspek emosional, sosial, dan kreatif siswa. Libatkan mereka dalam kegiatan seni, diskusi yang mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan kerjasama. Yang ketiga, mendorong kreativitas. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan diri melalui seni. Buka diskusi tentang berbagai bentuk seni dan budaya, dan dorong mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam membuat karya seni yang unik. Yang keempat, pendidikan karakter. Sertakan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetaraan, dan keadilan dalam kegiatan kelas kita. Berikan contoh dalam tindakan kita sehari-hari sebagai guru, seperti cara kita berkomunikasi dengan siswa dan cara kita menanggapi situasi konflik. Dan yang terakhir, kolaborasi dan keterbukaan. Bangun suasana kelas yang mendukung kolaborasi antara siswa dengan dialog terbuka. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide, pengalaman, dan pandangan mereka tentang seni dan masalah-masalah sosial. Itulah tadi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih.